Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adina Evinda, merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023 di LPTK Tanjung Pura, Pontianak. Dalam hal ini, saya merupakan peserta ujian UKIN di LPTK Tanjung Pura dengan nomor UKG 2015-08 16 55 17. Sekian dan selamat menyaksikan. Guru di abad 21 ini dituntut harus mampu memanfaatkan teknologi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kata siapa? Ya, kata saya. Tapi teknologi itu hanya suatu alat, bukan segalanya. Kualitas pembelajaran dalam kelas, interaksi antara guru dan murid itu esensinya. Nah, kalau itu kata Mas Menteri, emang benar bisa sejalan. Nah, kita mulai aja yuk. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah anak ibu semuanya dalam keadaan yang sehat ya nak. Nah, pasti ibu yakin kalian sudah tidak sabar lagi untuk belajar dengan ibu. Ya nak? Ya. Nah, sebelum kita belajar, silakan kita kelas ke depan dulu. Pimpin kelas kita baca doa sebelum belajar. Ayo silakan Fatang ke depan. Siap, terus. Itulah tadi doa pembuka pembelajaran kita. Semoga dengan membacakan doa tadi lancar pula hendaknya pembelajaran kita dari awal sampai akhir dan dibukakan hati anak ibu untuk belajar dan menuntut ilmu. Nah, sebelumnya ibu ingin mengambil absennya dulu ya. Absen pagi hari ini. Siapa yang tidak hadir anak ibu? Adik. Kemana adik? Sakit? Berarti hari ini yang tidak hadir adik berhalangan hadir karena sakit. Doakan adik semoga lekas sembuh. Anak-anak ibu juga tolong sekali jaga kesehatannya supaya tidak gampang sakit. Supaya anak ibu bisa belajar dengan baik. Ada dengar? Asik. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Bisa? Bisa. Aku yang mendukungmu, Patriot Proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila Nusantara, Merdeka Demokrat Sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju.
ada sampah bagus ya Fatan? Ada tumbuh-tumbuhan seperti pohon ya? Iya bagus. Kamu lagi Habibi ada apa tuh seperti jalan raya tadi? Tadi kan kita berangkat sekolah lewat jalan raya. Terus apa aja yang Habibi lihat nak? Apa nak? Apa? Orang tidak jalan banyak oh bagus Habibi. Nah anak-anak di sepanjang jalan raya itu banyak aktivitas yang dilakukan oleh orang. Bukan kita saja, tetapi semua semua kita berhak mendapatkan jalan yang baik. Selain berhak, kita juga punya tanggung jawab. Apa tanggung jawab kita terhadap jalan raya itu? Siapa tahu? Ayo, siapa yang bisa memberikan jawabannya untuk Ibu? Kewajiban kita. Ya, Akila. Ya. Iya, bagus. Membersihkan jalanan, jangan biarkan sampah bertebar. Terkeren. Dua batang. Keren. Apa lagi? Ya, bagus Anissa. Tidak membuang sampah sembarangan. Selain itu apa lagi? Iya, Adil. Apa? Habibi? Itu adalah hak dan kewajiban yang harus kita ketahui selama kita menggunakan jalan raya. Ini anak itu paham? Melalui kegiatan membaca teks, peserta didik dapat menuliskan masalah yang ada dengan saran penyelesaiannya. Yang ketiga, melalui kegiatan mengamati tayangan video, peserta didik dapat menentukan kewajiban dan haknya sebagai warga negara yang berhubungan dengan jalan di lingkungan berdasarkan teks bacaan. Yang keempat, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menceritakan pengalamannya dalam menjalankan kewajiban dan haknya sebagai warga negara. Sebelum Ibu lanjut ke pembelajaran berikutnya, ada kesepakatan kelas. Apa? Kesepakatan kelas. Pertama, memperhatikan Ibu mendengarkan mempelajari. Yang kedua, apa? Yang kedua dulu, mengerjakan tugas tepat waktu. Berarti dengan adanya kesepakatan kelas ini, anak-anak Ibu sudah paham. Sebelum kita masuk pembelajaran, kita literasi dulu. Baca bergantian. Siapa yang tidak lima, dia tidak ada. Gerakan di sepanjang jalan. Ya, oke, lanjut Anissa. Tukang jajanan membuang sampahnya di pinggir jalan. Mereka sedih melihat kondisi jalan. Teman-temannya peduli sampah. Lanjut, Fazira. Ya, judulnya. Dan bersih. Beli dan teman-temannya pulang sekolah bersama-sama. Mereka melewati jalan umum. Nah, lanjut Felicia. Jalan umum itu tampak jalan saya buka saya. Nah, lanjut Adil. Mobilnya kan juga berserakan di Ada nampak gambar? Amatilah gambar ibu di dekat ibu. Nampak? Ada tambah? Kira-kira siapa yang tahu apa permasalahan yang ada pada gambar? Ya, Feli. Ya, bagus. Sampah berserakan. Oke, satu. Apa tadi? Sampah berserakan. Sampah berserakan. Yang kedua,
sampah sembarangan. Ya. Ini adalah gambar aktivitas Beni saat menuju ke sekolah. Di sini Beni melihat ada tumpukan sampah di pojok jalan. Bagaimana kelihatan jalan ini? Kotor, tidak bersih. Sebaiknya bagaimana? Sebaiknya selain membersihkan, sebelum membersihkan apa dulu langkah kita supaya itu tidak ada sampah? Nah, bagaimana cara kita menjaga-jaga agar tidak kotor? Selain dari sampah. Ya, agar tidak ada sampah di tempat. Bagus, Adit, itu yang aku mau. Agar tidak ada sampah, kita membuang sampah itu pada tempatnya. Oke, kalau habis jajan, biar jalanan terlihat bersih, harus membuang sampah bekas jajanan kita ke dalam tempat. Kegiatan yang kita lakukan itu termasuk ke dalam kewajiban. Buang sampah pada tempatnya termasuk kewajiban. Mendapatkan jalan yang bersih, yang bagus, tidak berlubang, itu adalah hak kita. Hak kita sebagai pengguna jalan raya. Setelah melihat gambar tadi, anak ibu sudah tahu agar jalanan terlihat bersih, kita perlu membuang sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah sembarangan. Itu adalah kewajiban kita sebagai pengguna jalan raya. Hak kita tadi apa? Mendapatkan jalan yang bersih dan tidak berlubang. Ibu minta sekarang coba anak ibu membaca teks yang berjudul Jalan yang Bersih. Silakan. Anissa, baca teksnya. Tukang jajanan membuang sampahnya di pinggir jalan. Jalan umum itu tampak kotor. Di sudut jalan ada tumpukan sampah yang menumpuk. Sampah ini ingin jalan terlihat bersih. Oke, baiklah. Terima kasih. Itulah tadi teks yang dibaca oleh teman-teman ini. Sekarang, di dalam teks itu, anak ibu harus dapat menentukan masalah apa yang ada di dalam teks. Kemudian apa solusi atau saran kita terhadap masalah yang ada itu. Kepada Pak Habibie, silakan. Ya, apa? Masalahnya? Masalahnya dulu, bagaimana jalanan itu? Jalan membuang sampah di pinggir jalan. Bukan jajanan buang sampah di pinggir jalan. Oke, kemudian apa lagi masalahnya? Masalahnya adalah jalanan terlihat kotor, sampah menggunung terletak di pojok jalan. Saran kita sebaiknya setelah kita membeli makanan yang berbungkus, sampahnya dibuang pada tempat sampah. Jangan mengelola sampah di sepanjang jalan. Tujuannya supaya jalanan terlihat bersih dan indah. Untuk lebih banyak, mari kita saksikan video pembelajaran ini. Mereka melewati jalan umum. Jalan umum itu tampak kotor. Di sudut jalan ada tumpukan sampah. Mereka sedih melihat kondisi jalan tersebut. Jadi ingin jalannya terlihat bersih. Berarti apa yang anak ibu sampaikan tadi sudah betul, sudah benar. Saat anak ibu menampilkan video pembelajaran tadi, anak ibu sudah paham? Sudah mengerti dengan penjelasan yang ibu berikan? Anak ibu duduklah ke kelompokmu. Silakan ambil kelompokmu. Silakan kelompok 1, 2, dan 3. 1, 2, 3. Saat ini anak-anak ibu sudah duduk kembali di kelompoknya.
sini ada kelompok 1, di sini kelompok 2, di sini ada kelompok 3. Dalam kelompok nanti anak ibu akan bekerja sama mendiskusikan permasalahan yang ada pada buku atau LKPD. Nanti ibu akan membagikan LKPD kepada masing-masing kamu. Ini adalah LKPD, lembar kerja peserta didik. Tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara pembelajaran. Nanti kamu akan membuat nama pada kolom yang telah disediakan. Kemudian langkah kerjanya, anak ibu akan membaca langkah petunjuk. Jawablah pertanyaan yang ada di dalam teks bacaan ini. Buatkan namanya ya. Kelompoknya jangan lupa. Sudah dapat semuanya? Sudah diisi nama di sini? Cara petunjuk. Di sini nanti anak ibu akan bacalah langkah kerja. Yang pertama, baca teks yang berjudul Jalan yang Bersih. Kemudian, temukan kalimat yang menyatakan masalah yang ada di dalam teks bacaan Jalan yang Bersih. Tuliskanlah temuan jawabanmu pada kolom yang telah ibu sediakan. Nanti jawabannya ditulis di sana ya. Kemudian, kamu telah menemukan kalimat masalah yang terdapat pada teks bacaan. Sekarang, ayo kamu bandingkan mana yang merupakan kalimat masalah dan yang tidak termasuk kalimat saran. Ya, apa-apa kalimat yang termasuk kalimat masalah? Berilah tanda B jika itu termasuk kalimat masalah, dan berilah tanda S jika itu tidak termasuk kalimat masalah. Oke, contoh Denny dan teman-temannya pulang sekolah. Itu kalimat masalah? Tidak, itu termasuk kalimat informasi. Apa yang harus kita tulis? Huruf S. Kalau dia kalimat masalah, apa kita tulis? B. Oke, keren. Silakan bekerja. Jalan yang bersih, baca teks jalan yang bersih. Kemudian menemukan masalah teks. Tukang jajanan membutuhkan Bekerja sama ya. Taruh yang keren. Bagus. Iya, dituliskan di sana ya. di sudut jalan ada tukang sampah, betul. Namun satu salah, nomor 2 betul. Tukang jajanan membuang sembarangan, betul. Baca dulu. Denny dan teman-temannya pulang sekolah. Benar atau salah? Ayo cepat. Kesimpulannya. Sampah berserakan Kita sebagai pengguna jalan harus menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Kedua pasarannya. Kesimpulannya,
kesimpulannya? Sebaiknya kita menjaga kebersihan jalan raya, tidak membuang sampah sembarangan. Ayo tuliskan kesimpulannya. Kesimpulannya, sebaiknya kita menjaga kebersihan jalan raya. Udah siap? Siap. Kelompok 1. Siap. Kelompok 2. Siap. Kelompok 3. Siap. Oke, terima kasih. Yang lain simak ya. Ini ingin jalanannya terlihat bersih karena sampah berserakan di sepanjang. Sudah betul yang dikerjakan kelompok 1? Sudah betul? Ya. Nah, itulah tadi kalimat saran dan kalimat masalah yang ditemukan oleh kelompok 1 ini. Masalahnya tadi apa, Sudah? Di kelompok 1 dia menemukan masalah sampah berserakan di pojok jalan. Apalagi jalannya bagaimana? Jalannya terlihat Ya, jalanannya terlihat apalagi sampah sudah menggunung. Betul? Silakan kelompok 2. Baiklah. Yang lainnya temanya ya. Itulah hasil presentasi dari kelompok 2. Betul? Betul. Jadi ada masalah yang ditemukannya oleh kelompok 2. Yang pertama masalah sampah. Kemudian lagi jalanannya bagaimana? Jalanan yang kotor. Bagaimana caranya? Ya, membuang sampah. Oke, betul. Tembok keret. Kelompok 2. Keret. Kelompok 3 silakan presentasikan. jalan ada tumpukan sampah. Benar. Bukan kejadian membuang sampah sembarangan. Benar. Ini ingin jalannya terlihat bersih. Itulah hasil presentasi dari kelompok 3. Ada betul? Keret. Kelompok 3. Keret. Dan anak ibu sudah dapat membuatkan saran dalam teks. Anak ibu sudah paham? Sudah mengerti dengan tugasnya? Akibatnya jalanan terlihat tidak indah atau kotor karena tumpukan sampah. Kedua adalah penjajah membuang jajanannya sembarangan, tidak dibuang kepada tempat. Paham? Hak adalah? Iya, bagus. Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan atau sesuatu yang harus kita terima. Contohnya tadi apa? Hak mendapatkan jalanan yang indah, jalanan yang bersih, jalanan yang tidak berlubang. Betul? Betul. Tepuk keren. 2, 3. Keren. Nah, ini hadiah buat Akila. Terima kasih Akila sudah memberikan jawaban. Terima kasih. Oke, warga negara adalah orang-orang bangsa lain yang sudah disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Nah, hak warga negara Indonesia itu diamankan oleh konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, begitu juga pada hak mendapatkan keadilan dan masih banyak lagi hak yang lain selain hak dan beberapa. Pengalamannya ke depan tentang menggunakan jalan raya. Apalagi? Dan lihat pagi saya diantar oleh ayah ke sekolah menggunakan sepeda. Di jalanan saya melihat orang sangat ramai sekali
Nah, soal ini Ibu berikan setelah kamu memahami pembelajaran kita yang tadi. Siap mengerjakan soal? Siap, kerjakanlah soal ini dengan tidak mencontek. Buatlah nama pada lembar soal. Sudah siap anak-anak mulai dimulai? Jangan lama-lama ya, kepada teman-teman aja. Berlihat? Keren, sudah mantap hasilnya juga. Alhamdulillah hasilnya semuanya bagus. Perlu ditingkatkan lagi ya. Kelompok yang tertib, kelompok yang kompak, kelompok yang disiplin dalam mengerjakan tugas. Kelompok satu sebagai juara terbaik. Kelompok satu adalah kelompok yang terbaik karena selama bekerja dia tidak ada meliput. Bagaimana perasaannya? Senang. Ada pembelajaran yang tidak dimengerti? Ada materi pembelajaran yang tidak dipahami? Ada? Paham semuanya? Ada yang ingin tanyakan dengan Ibu? Ya, Ibu sudah paham dan sudah mengerti. Perasaannya terhadap pelajaran hari ini bagaimana ini?